بالله من الشيطان. Saya berterima kasih sebelumnya kepada malam ini dan besok yang kedua dengan mengucap tasmiyah bersama acara SBN dengan tema menuangkan aspirasi dalam karya tulis dari kaum rebahan milenial di masa pandemi. Saya nyatakan dibuka. Hadirin yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pembicara terlebih dahulu. Data pribadi, nama lengkap Naftalina Ulik Adelia, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Pati 29 Maret 2000, agama Islam, status mahasiswa, program studi pendidikan kimia, NIM 43014170004, tinggi 158 cm, berat badan 46 kg. Nomor HP 085966180455. Email naftalina@123@gmail.com. Website http://naftalina.blogspam.com. Alamat Desa Rogomulyo, RT 6, RW 4, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Domisili Kosalma, depan gerbang utama UNES, Desa Bandaran Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. SDN 1 Rogomulyo, tahun masuk 2005, tahun lulus 2011. SMPN 3 Tambak Kromo, tahun masuk 2011, tahun lulus 2014. SMAN 1 Kayen, jurusan IPA, tahun masuk 2014, tahun lulus 2017. Untuk program sarjana di Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Kimia, tahun masuk 2017 sampai sekarang. Pengalaman organisasi, yang pertama, kegiatan BMS MIPA UNES, Staf Akpro, 2017 sampai 2018 di Semarang. Yang kedua, Ikatan Mahasiswa Pati, Staf Kominfo, 2017 sampai 2018 di Semarang. Yang ketiga, Kelompok Ilmiah Kimia, Staf PPI Tek, tahun 2017 sampai 2018 di Semarang. Yang keempat, Kelompok Ilmiah Kimia sebagai Ketua, tahun 2018 sampai 2019 di Semarang. Yang kelima, MPO KIK sebagai Ketua Koordinator MPO tahun 2019 sampai 2020 di Semarang. Yang keenam, BPH Himania sebagai staf tahun 2019 sampai 2020 di Semarang. Keterampilan, komputer, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, editing video, blogging, and social media management. Bahasa Indonesia, native, dan Inggris intermediate. Karya tulis ilmiah yang pernah dibuat pada tahun 2020 dengan judul Big Motion, Big Monopoly for Primary Education sebagai inovasi media pembelajaran berbasis monopoli pada anak jalanan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dalam upaya mencapai quality education pada SDGs tahun 2030. Pada tahun 2020, Potmantu, inovasi biopolybag berbahan limbah organik sebagai environmental friendly feeding pot pengganti polybag plastik. Tahun 2019, pengaruh campuran ekstrak transmentalasi klorofil dan antosianin sebagai sensitizer pada DSSC untuk mewujudkan sustainable energy. Tahun 2018, hydroponic system DFT atau deep flow technique pada lahan sempit untuk budidaya rempah-rempah sebagai inovasi ice mochi herbal. Tahun 2018, pemanfaatan EDTA dan katalis untuk mengurangi kandungan logam berat pada tangkapan air dalam mewujudkan visi green chemistry. Penghargaan yang pernah diraih, jenis penghargaan pertama, penulis buku yang terlihat kelas pun butuh untuk dikuatkan, Project bareng Robi Batch 12. Pemberi penghargaan dari Robi, Afri Rizian Saputra, tahun 2018. Yang kedua, finalis 10 besar LKTIN Koin Fakultas Ekonomi UNES, Institusi Kimia UNES, tahun 2019.
Yang ketiga, juara 1 LKTI per MSc Universitas Jember, institusi Universitas Jember tahun 2019. Yang keempat, pemakalah seminar nasional Perkumpulan Pendidikan IPA Indonesia di Universitas Pakuan, institusi pemberian penghargaan Universitas Pakuan Bogor tahun 2019. Yang kelima, asisten laboratorium kimia dasar FMIPA UNES selama 2 periode, institusi Lab Kimia Dasar UNES tahun 2018 sampai sekarang. Yang keenam, the first Green Battle of the 41st Engineering Development Motivation and Awareness Training EDM80 41st di Universitas Malaya tahun 2020. Yang ketujuh, the second runner-up of Sustainability Challenge of the 41st Engineering Development Motivation and Awareness Training EDM80 41st di Universitas Malaya tahun 2020. Yang kedelapan, juara 1 MIPA Research Class or MRC SSC FMIPA UNES tahun 2020. Sekarang mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Kak Naftalina Ulik Adelia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman KIK semuanya. Lama tak berjumpa ya. Kangen banget pastinya. Sumpah. Kangen suasana kampus, terus rapat gitu ya. Di rumah terus sekarang ya. Gabut ya berarti. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman KIK karena meskipun di masa pandemi tapi tetap semangat untuk berkarya kayak gitu. Oke, di sini saya dimintai oleh teman-teman kemarin siapa yang ngecat ya Ilham, Goji sama teman-teman panitia semuanya untuk mengisi kegiatan SBN 1 kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur sebenarnya masih ragu sih karena kan belum pernah yang namanya jadi pembicara, kan masih noob kayak gitu kan. Tapi insya Allah nanti sudah dipersiapkan untuk PPT-nya. Semoga nanti teman-teman KIK bisa mengikuti. Oke? Bentar. Untuk PPT-nya, slide dulu. Wait ya. Seluruh rakyat. Sudah kelihatan belum? Oh, wait. Kayaknya masih working, Mbak. Udah kelihatan? Udah, Mbak. Udah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke. Nah, ini berarti kita mulai dari yang pertama. Kan kemarin itu udah ditembungin sama Ilham sama Goji, itu karena disuruh mengisi satu bab nanti ya. Nah, kita langsung aja. Oh, sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Naftalina. Tadi udah bacain CV sama panitia. Nanti bisa follow IG-nya ya. Nanti tak follow back, oke? Oke, langsung aja. Nah, belum apa-apa udah tips dan trik ya. Nggak apa-apa sih. Nah, ini sebenarnya kalau mau bikin karya ilmiah, itu poinnya ini. Jadi bisa dilihat teman-teman untuk di PPT-nya. Poin penting yang pertama itu adalah bukan hasil plagiasi. Plagiasi itu kan dia mengambil gagasan dari orang lain, terus kita anggap sebagai karya kita, kayak gitu kan tidak boleh. Jadi intinya kalau buat karya ilmiah itu biar tidak dianggap plagiasi itu kalau kalian baca jurnal, kalau mau nyari referensi itu dibaca semua dulu, baru nanti kalian copy dan modifikasi seperti itu. Jadi nggak boleh langsung kopas-kopas terus nanti citasi, itu nggak boleh. Nggak boleh sama persis seperti jurnal yang kalian acu, biar nggak dianggap plagiasi gitu.
Kalian bisa ngecek juga plagiarisme nanti untuk karya ilmiah kalian itu di bagian plagiarism check. Nah, itu kalian bisa ngecek di sana. Terus yang selanjutnya pastikan karyamu sesuai dengan tema lomba. Nah, ini biasanya kalau kalian misal ikut event-event, itu nanti kan disesuaikan dengan tema lombanya apa. Misal kalian COVID nih, ini kan masa-masanya lomba-lomba tentang tema COVID. Nah, nanti berarti menyesuaikan temanya apa. Nah, di sana kan ada subtemanya, nanti ada tentang teknologi, kesehatan, atau yang lain, ekonomi mungkin. Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan karya tulis kalian. Lalu yang terakhir, poin pentingnya itu karya tulis ilmiah itu dia harus kreatif, applicable, sama bermanfaat. Artinya pastikan karya tulis kalian itu harus memiliki kreativitas. Jadi applicable artinya adalah dapat dipakai. Jadi nggak hanya cuma gagasan doang, tapi dapat diaplikasikan kayak gitu loh maksudnya. Oke, kecepatan nggak ini sayang? Nggak kecepatan toh? Enggak kok, Mbak. Oke. Enggak. Oke. Enggak. Lanjut. Nah, oke, siap. Nah, next. Nah, ini sih banyak teman-teman dari KIK mungkin belum tahu formatan penulisan karya tulis ilmiah itu sebenarnya seperti apa. Dalam? Oh, pelan-pelan. Ya. Formatan penulisan karya ilmiah itu dimulai dari judul, terus abstrak, pendahuluan, nanti kan maksudnya bab 1, terus bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, nah terakhir bab 5 itu kesimpulan. Terus ada daftar pustakanya. Nah, ini untuk langkah-langkah penyusunan karya ilmiah, yang pertama itu sebenarnya kalian mikir ide dulu. Idenya itu mau seperti apa. Nanti dirembuk bareng-bareng kan udah ada kelompoknya kan, udah dibagi dari dulu, dari PPIP kan udah bagi. Nah itu pilih idenya dulu, mau pengen apa mau disesuaikan sama kondisi sekarang tentang COVID boleh. Terus setelah itu kalau udah dapat ide, nyusun kerangka atau gagasan. Nyusun kerangka kan harus ada referensi yang mendukung, berarti kan dari jurnal. Rekomendasi jurnal yang terpercaya itu nanti di slide terakhir ada, misalnya kayak Google Scholar, terus Science Direct nanti ada. Lalu menyeleksi data, menganalisis data yang cocok, lalu menyusun laporan, menyusun laporan, memperbaiki laporan. Ya kayak buat laporan praktikum kayak gitu kan susunannya kayak gini. Nah, ini mungkin yang jadi poin penting juga untuk memilih topik atau judul. Biasanya kan masih banyak yang bingung caranya nyari topik atau judul itu gimana. Nah, jadi yang pertama itu tentunya harus menarik. Biasanya emang susah sih kalau misal awal, tapi coba banyakin baca. Yang penting kalau misal kalian udah pengen misalnya COVID, berarti nyari referensi dulu. COVID sekarang itu hubungannya dengan apa yang kira-kira bisa membutuhkan inovasi kita. Misalkan kayak sekarang itu kan banyak menggunakan APD atau masker. Kalau misal masker kan kalau yang hijau itu yang biasa buat di kesehatan itu kan sekali pakai. Nah, gimana caranya inovasimu bisa mendaur ulang masker itu dengan menyeterilkan atau gimana. Nah, itu kan bisa menjadikan sebagai ide kan. Ide pokoknya ide kayak gitu maksudnya. Terus yang kedua itu mudah dijangkau, jadi nggak terlalu luas ya, nggak terlalu sempit kayak gitu. Terus selanjutnya ada memiliki data yang objektif. Maksudnya itu sebuah karya tulis itu kan dia ada dua, yang berdasarkan studi literatur sama yang berdasarkan penelitian. Nah, kalau penelitian itu kan emang udah pasti dilakukan, ya kan, masa udah pasti misal kamu penelitian tapi penelitiannya gagal kayak gitu kan nggak masalah, tetap dibuat karya ilmiah bisa, tapi nanti di belakangnya dikasih sarannya seperti apa biar nanti untuk kedepannya tidak gagal kayak gitu. Tapi kalau yang untuk karya tulis berdasarkan literatur
itu kalau bisa ada penelitian sebelumnya yang mengatakan demikian. Misal kalian mau buat apa ya, polybag, biopolybag misal kayak gitu. Biopolybag itu kan polybag yang berbahan dasar organik, ya karena penelitian sebelumnya itu udah ada yang mengatakan kayak gitu belum, pakai bahan-bahannya apa. Misal kalian memiliki inovasi untuk mengganti bahan itu biar lebih efektif misal kayak gitu. Nah itu bisa. Jadi masih ada apa ya, sumbernya yang terdahulu yang sudah mengatakan demikian misalnya kayak gitu. Terus sedikit banyak sudah mengenal topik. Nah ini harus, karena kan kalau milih topik atau judul kan harus tahu dulu poin-poinnya apa sih nanti dicari. Terus topik yang dipilih memiliki sumber acuan, bahan kepustakaan, jurnal diperbanyak. Biasanya rata-rata kalau nyari jurnal itu enaknya di Google Scholar ya. Kalau pengen sains direct enak sih, tapi bahasa Inggris semuanya. Males ngertek ya. Gak apa. Terus judul. Nah, judul itu dia sebagai first impression dari suatu karya tulis ilmiah. Jadi dimulai dari judul itu seorang bisa membaca isinya itu di dalamnya ada apa aja. Gitu. Jadi kesan pertama itu dia menentukan 30% keseluruhan penilaian. Nanti coba tiap kelompok buat judul yang menarik, yang bikin penasaran dan jangan lebay kayak gitu. Biasanya kan banyak banget. Ini biasanya kalau judul itu maksimal biasanya berapa kata, 12 ya, 12 itu kalau PKM ya, apa 20. Yang penting tidak terlalu panjang kayak gitu, tapi intinya apa. Terus triknya, nah ini triknya itu inovasi, metode, sasaran atau tujuan. Sebenarnya nggak harus urut kayak gini, tapi yang penting mencakup. Ada inovasinya, terus metodenya apa, terus sasaran atau tujuan itu maksudnya sebagai apa gitu. Misal kayak gini, contohnya. Ini tak kasih contoh yang KTI yang kemarin ke Jember itu, pengaruh campuran transmetalasi klorofil dan antosianin ekstrak daun bayam sebagai dye sensitizer pemanen foton sel surya pada DSSC untuk mewujudkan sustainable energy. Nah, ini kan di sini udah ada terkandung inovasinya. Nah, inovasinya itu apa di bagian transmetalasinya. Jadi ini tuh mau buat kalian pernah dengar DSSC, desensitizer solar cell itu kayak pengganti apa ya? Pengganti listrik gitu loh, tapi dari sel surya penggantinya. Kalian pernah lihat ya di atap-atap kayak gitu gak sih? Ya biasanya kan pakai sel surya gitu. Nah itu kita mau buat larutannya yang D-nya, pewarnanya itu dari klorofil dan antosianin ekstrak daun bayam. Nah di sini inovasi kita adalah transmetalasi karena kita tahu bahwa klorofil itu dia memiliki sifat kurang stabil. Jadi dia mudah menguap kayak gitu loh. Nah, gimana caranya kita bisa membuat klorofil ini lebih tahan lama, terus gimana ya, lebih efektif aja gitu loh. Jadi di sini kita tambahin transmetalasi. Nah, artinya transmetalasi itu kita tambahkan ion logam biar senyawanya itu bisa menjadi kompleks senyawa klorofilnya. Ditambah transmetalasinya itu menggunakan larutan ZnCl2. Zinc klorida ya, benar. Nah itu transmetalasinya pakai itu. Tapi emang lebih lama sih. Misal dalam klorofil sendiri, klorofil dan antosianin sendiri itu misal nggak ditambah transmetalasi itu dia bertahan cuma 4 hari. Tapi kalau setelah ditambah transmetalasi itu dia bisa sampai 1 minggu bertahan. Kayak gitu loh maksudnya. Terus metodenya di sini pakai DSSC, desensitizer solar cell. Lalu tujuannya itu untuk mewujudkan sustainable energy. Kan sekarang itu masih zaman-zamannya sustainable development goals, misalnya kayak gitu loh. Pernah dengar nggak kalian? SDGs ya, sustainable development goals. Ya nanti coba dicari ya sayang. Terus, nah ini tak kasih contoh lagi. Misal contohnya, nah ini kemarin yang di MRC itu judulnya pot mantu. Pot mantu itu kepanjangan dari
pot tanaman cepat urai. Nah itu dijadiin pot mantu gitu. Terus biopolitik berbahan limbah organik sebagai eco-friendly seeding pot pengganti politik plastik. Nah ini juga sama, dia terdiri dari inovasinya itu di bagian biopolitiknya sebenarnya salah ikune ini apa. Terus kegunaannya ya itu untuk eco-friendly seeding pot pengganti politik plastik. Kalau sekarang kan politik plastik kan lebih marak ya. Nah limbah organik juga sebenarnya nggak terlalu dipakai, misal kayak kulit kelapa, terus apa sih tangan telur misalnya kayak gitu. Kemarin tuh di MRC itu buat penelitian sederhana sebenarnya dari bahan-bahan limbah organik terus dijadiin satu terus diuji berdasarkan kualitatif. Kalau kualitatif kan nggak berdasarkan data jumlah angka kayak gitu ya. Kemarin itu biopolitiknya cuma dilihat dari teksturnya, lalu kestabilan dari misal tanamin tumbuhan itu nanti awet apa enggak, misal kayak gitu kemarin. Itu untuk yang pot mantu. Terus selanjutnya ini juga sebenarnya masih proyek sama Ilham sama siapa sih Sultan itu kan Big Motion. Nah, monopoli for primary education sebagai inovasi media pembelajaran berbasis monopoli pada anak jalanan untuk meningkatkan pendidikan dasar dalam upaya mencapai quality education pada SDGs tahun 2030. Nah, ini sebenarnya kan panjang banget toh. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan mencakup semuanya kayak gitu ya. Ini ya sih, yaitu inovasinya udah ada, media pembelajaran untuk anak jalanan, lalu sasaran atau tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pendidikan dasar untuk mencapai SDGs itu. Nah terus yang terakhir ini sebenarnya contoh judul kolaborasi dengan anak FT. Ini tentang COVID, itu judulnya Smart Disinfection System, inovasi disinfeksi filtering face piece respirators dengan metode MHUVGI berbasis Internet of Things sebagai alat dukung penanganan pandemi COVID-19. Nah ini yang udah tak ceritain tadi. Jadi kan sekarang itu banyak maraknya kebutuhan akan apa sih APD apa ADP ya? Ya itulah apa sih? Terus masker misalnya kayak gitu. Nah kan yang membutuhkan banyak, sedangkan untuk stok kan kurang. Nah gimana caranya kita memiliki inovasi untuk mendaur ulang yang enggak terpakai itu terus disterilkan ulang, maksudnya gitu, dengan menggunakan filtering face piece respirator. Nah sekarang kan emang zaman-zamannya pakai Internet of Things kan, pakainya itu misal dikontrol dari HP bisa, terus pakai Arduino Uno misal kayak gitu. Sekarang kan zamannya pakai robotik. Ini baru proses, baru itu si gagasan, belum buat secara langsung kayak gitu. Ya masih diskusi sama anak-anak itu. Oke. Ya udah mulai paham kan ini contoh-contoh dari judul untuk membuat judul. Nah nanti tak kasih contoh lagi buat judul. Nah selanjutnya itu abstrak. Nah abstrak itu kan bentuknya seperti kesimpulan utama dari penelitian itu apa. Jadi berisi tujuan utama, terus ruang lingkup, permasalahan, alasan penelitian, kajian, metode yang dilakukan. Nah, untuk batasan dari abstrak itu biasanya terdiri dari 250 kata. Nah, kalau kalian biasanya submit nanti, misal udah jadi papernya, mau submit ke lomba, itu biasanya kalian disuruh submit abstrak dulu. Yang pertama, diseleksi abstrak. Nah, kalau udah lolos, baru kalian ngirim full papernya, kayak gitu. Terus, nah ini ada abstrak itu yang apa sih, transmetalasi klorofil tadi. Nah ini masuk ke latar belakang ya. Bener. Latar belakang. Nah latar belakang itu sebenarnya kalian kalau mau buat latar belakang itu yang pertama kalian harus bukan urutan penulisannya itu dari umum ke khusus. Jadi dari yang general dulu, baru nanti yang khusus. Terus setelah itu nanti jelaskan masalah-masalah yang kalian angkat, permasalahan yang kalian bawa itu apa dulu. Nah setelah itu nanti kalian nyari potensi untuk mengatasi masalah tersebut apa.
terus belikan solusi yang kalian tawarkan. Nah, nanti ada contohnya, bentar. Oh, ini ada trik dulu. Nah, tipsnya itu antar kalimat di latar belakang itu harus ada kaitannya. Antara paragraf 1 dengan paragraf selanjutnya itu nanti ada hubungannya kayak gitu loh, saling berkesinambungan. Maksimal latar belakang itu 2 lembar atau lebih dikit, tapi jangan banyak-banyak kalau latar belakang. Nah ini, kelihatan nggak belum ya? Nah ini inti latar belakang yang berada di yang judulnya tadi transmetalasi klorofil tadi loh. Nah inti di latar belakang itu mencakup ini. Jadi kan kalian kalau misalnya udah dapat ide, udah dapat judul, itu rancang dulu latar belakang kalian itu mau seperti apa. Dirancang dulu semuanya aja, misal kayak poin-poinnya aja kayak gini. Terus nanti setelah itu baru dicari satu-satu. Biar urut gitu loh, biar enak, biar enggak bingung nanti habis ini apa, jangan kayak gitu. Oke, inti di latar belakang itu mencakup yang pertama tadi tentang transmetalasi klorofil dan antosianin tadi. Itu kita nyari dulu pengertian energi apa. Kan tadi kan kita mau buat sumber renewable resource ya, tentang energi sel surya kayak gitu. Jadi kan pengertian energi dulu, terus penjelasan tentang aspek penyediaan energi di Indonesia itu seperti apa. Lalu yang kedua nanti setelah itu jurus ke sumber energi yang lebih kita fokuskan itu kemana. Nah di sini yang nomor 2 itu tak tulis di Indonesia itu dia lebih memfokuskan pada renewable resource daripada renewable resource. Kan sekarang masih pakai sumber energi fosil ya, masih memanfaatkan. Jadi renewable resource itu udah ada tapi belum banyak dipakai kayak gitu. Terus ditampilin data kebutuhan energi di Indonesia setiap tahun itu nanti bentuknya kayak tabel gitu bisa. Terus contoh energi baru terbarukan seperti energi surya, terus energi surya cukup menjadikan, menjurus pada teknologi DSSC, terus komponen DSSC ada sensitizer. Nah, sensitizer itu komponen di dalam DSSC untuk memanen foton, memanen cahaya dari sel surya itu. Nah, material sensitizer itu dia berasal dari pigmen atau dye. Nah, sedangkan kita nyari tumbuhan yang banyak mengandung pigmen itu apa. Nah, di sini kita pakai tumbuhan bayam. Dia kan mengandung banyak kandungan klorofil. Kalau bayam hijau itu mengandung klorofil, kalau bayam merah kan mengandung banyak antosianin karena kan banyak warnanya, warna merah itu ya kan. Terus klorofil itu dia memiliki sifat kurang stabil, lalu dibutuhkan larutan logam atau ion logam untuk menstabilkan agar lebih tahan lama penyerapan foton. Nah itu ini di latar belakang bagian transmetalasi klorofil. Nah ini di latar belakang itu tema deskripsi yang disajikan itu harus tepat. Sajikan fakta yang ada. Fakta yang dimaksud itu udah ada kayak data dari jurnal. Itu harus udah ada. Nah misal ini pendahuluan yang di transmetalasi tadi, latar belakangnya kan tadi energi, pengertian energi apa. Terus setelah itu kalian nyari dalam kurun waktu 25 tahun ke depan, terhitung dari 2025 sampai 2050, kebutuhan energi nasional diprediksi meningkat sebesar 3,21%. Nah itu kan kita nggak bisa mengada-ngada data itu dari mana kan, kita kan harus nyari dari jurnal atau dari berita dari kementerian lah atau dari yang terpercaya pokoknya. Nah ini kenapa kadang setiap titik itu ada citasinya. Gimana ya? Sebenarnya kan kalau misal boleh sih, misal satu paragraf itu satu citasi, tapi kan nanti pasti ada misalnya kayak gini ya. Energi merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat jalan dengan tingkat kehidupannya. Nah ini kan berarti Putra dan Satrio itu dia mengatakan 2 kalimat ini. Misalnya kayak gitu. Tapi lebih baik satu paragraf itu minimal ada 2 citasi sih, jangan 1. Kan nanti berarti kamu mengacu pada jurnal itu banyak dong. Misal kayak cuma 1 paragraf itu 1 citasi. Jadi kalau bisa minimal 2 citasi boleh. Kalau lebih banyak lebih bagus. Gitu. Oke, oke. Gambar 1. Terus yang selanjutnya kelihatan nggak ya? Oh kelihatan sih. Mengerucut pada hal yang khusus. Kalimat
terakhir pada paragraf pertama berkaitan dengan awal kalimat pada paragraf 2. Nah, itu bisa dilihat teman-teman komponen. Nah, itu yang tak kotaki ya. Itu kan nanti antara paragraf sebelumnya dengan paragraf setelahnya itu kan nanti ada hubungannya. Jadi masih ada kaitannya gitu loh. Komponen dalam DSSC meliputi titanium dioksida yang disebar secara merata pada lapisan TCO+ sehingga D yang diserap lebih banyak. Nah, menurut Kisor, menggunakan bahan dye mampu menyerap spektrum cahaya dan kita energi lebih banyak dibandingkan bahan lainnya. Nah, itu kan berarti di situ kita bahas tentang dye-nya. Nah, bawahnya masih ada kaitannya pengembangan DSSC menggunakan dye sebagai sensitizer menjadi pilihan yang cukup menjanjikan. Selain berperan sebagai pemanen cahaya, pada kondisi tertentu pigmen juga berfungsi sebagai elektron injektor yang baik. Nah, itu masih ada kaitannya antara paragraf sebelumnya dengan paragraf setelahnya. Lalu selanjutnya lebih khususkan pada masalah dan potensi yang ada. Nah, di situ potensi yang ada itu kan kalau antosianin kan memiliki, di situ kalau Kak kotakin itu kan antosianin daun bayam. Menurut Jonas et al. 2020, antosianin daun bayam memiliki efisiensi konversi energi mencapai 2 kali 10⁻³ (3). Berarti kan udah ada penelitian yang membuktikan bahwa antosianin dari daun bayam itu memiliki efisiensi yang tinggi gitu loh. Terbukti mau mencoba proses eksitasi. Nah, itu kan berarti potensi. Nah, masalahnya di sini itu yang bagian klorofilnya itu dia bisa menyerap foton juga, tapi tidak stabil gitu loh. Dia lebih mudah menguap. Jadi gimana caranya biar dia bisa tahan lama, bisa dijaga keutuhannya. Misalnya berarti diperlukan larutan ion logam yang dapat menyetabilkan pigmen dari klorofil. Nah, ini itu sebenarnya kan project yang ini pokoknya itu KTI pas sebelum konsul. Setelah konsul itu ternyata direvisi semua. Nah, ini fenomena setelah direvisi total bagaimana perasaan ini. Nah, ini konsultasi sama dosen. Tapi terus direvisi semuanya padahal udah serang-serang udah selesai. Udah bab 1 kan itu kan pas awal itu kita kan buatnya per bab, misal bab 1 dulu. Kalau udah selesai nanti konsultasi dulu. Nah, pas konsultasi bab 1 ini ternyata dicoret semuanya, dikasih apa sih komenan aneh-aneh. Nah, kayak gitu kan ngulangin terus kan. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman harapannya nanti kalau semisal kayak konsultasi bab 1 atau bab 2 misal kayak gitu ke dosen mau bimbingan kayak gitu, jangan terus menangis kayak gitu loh. Jangan terus kecewa. Udah nyanyiin banyak waktu malah terus bicara semuanya kayak gini kan biasanya jadi down. Nah, jangan gitu, malah kita harusnya lebih belajar. Malah kok bisa caranya gimana ya? Cari lagi pengetahuannya kayak gitu. Nanti pasti kalian ketagihan. Terus, nah ini lanjutnya rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Nah, ini mencakup permasalahan yang diidentifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian. Hilang. Nah, ini intinya di sini. Permasalahan atau rumusan masalah. Kalau rumusan masalah itu kan yang kamu mau rumuskan dari permasalahan itu apa? Jadi yang pertama itu, nah ini dari transmetalasi klorofil itu kan yang pertama bagaimana cara membuat DSSC dengan campuran senyawa antosianin dan transmetalasi klorofil sebagai sensitizer. Rumusan masalahnya kayak gitu. Terus bagaimana performa DSSC dengan campuran senyawa antosianin dan transmetalasi. Bagaimana performa DSSC untuk mendukung program Affordable and Clean Energy pada SDGs. Nah, SDGs kan banyak banget, kan ada 17 pilar. Nah, nanti coba dicari nanti bisa buat tambahan ke judul Affordable and Clean Energy. Rumusan masalah, terus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.
Itu yang pertama, kalau tujuan sama rumusan masalah itu kan kadang cuma ganti bagian depannya ya. Oh, itu ada yang tipe sih. Tujuan itu yang nomor 2 nggak ada tanda tanyanya. Ya, tipe ini. Sudah apa lah. Terus yang pertama itu untuk mengetahui tadi kan bagaimana, terus ganti mengetahui cara pembuatan DSSC dengan campuran senyawa antosianin dan transmetalasi klorofil sebagai sensitizer. Mengetahui performa DSSC dengan campuran senyawa antosianin dan transmetalasi klorofil sebagai sensitizer. Terus yang ketiga, performa DSSC untuk mendukung program sustainable energy. Nah, ini selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaat penelitian itu kalian bisa, kalau misal kalian nanti pakai dosen pembimbing itu nanti bisa ditambahi bagi dosen atau bagi guru kayak gitu bisa. Itu kan bagi mahasiswa sebagai salah satu pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan terutama mengenai manfaat transmetalasi klorofil dan antosianin daun bayam. Terus bagi masyarakat menambah wawasan tentang manfaat dari transmetalasi klorofil dan antosianin sebagai sensitizer pada DSSC sehingga dapat mengaplikasikan sumber energi terbarukan tersebut ke rumah-rumah masyarakat mungkin atau bisa memproduksi sendiri bisa. Ini selanjutnya masuk bab 2 ya. Bab 2 itu tentang tinjauan pustaka. Nah, ini biasanya yang banyak kayak landasan teori, jadi harus benar-benar banyak baca. Tinjauan pustaka itu dibuat dengan mengemukakan hasil penelitian atau pendekatan teoritis yang sudah dilakukan, yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain atau penulis itu sendiri. Nah, jadi ini kan tadi berdasarkan studi literatur atau berdasarkan penelitian. Nah, itu. Yang kedua, penyajian tinjauan pustaka memerlukan acuan yang kuat dan tajam. Terus dinyatakan sebagai landasan teori yang relevan atau bahkan sebagai pustaka sebelumnya. Oke, lanjut ya. Nah, poin-poin di landasan teori itu biasanya mencakup judul. Jadi judul semisal tadi kan ada pengaruh transmetalasi klorofil daun bayam, tadi kan ada menyangkut energi. Nah, di situ berarti yang pertama yang harus kita bahas dulu di tinjauan pustaka itu tentang bagaimana cadangan sumber energi di Indonesia itu seperti apa. Nah, bisa dibaca teman-teman itu. Jadi dimulai dari Indonesia merupakan negara yang masih bergantung pada sumber energi terbarukan. Nah, selama kurun waktu, nah ini berdasarkan data, berarti berdasarkan literatur juga. Selama kurun waktu 25 tahun ke depan, terhitung dari 2025 sampai 2050, kebutuhan energi diprediksi meningkat sebesar 3,21%. Nah, tinjauan pustaka ini tadi kan udah ada di latar belakang, tapi di sini kita lebih detailin lagi gitu loh. Terus menurut Ardianto et al. 2015, meningkatnya jumlah penduduk itu mengakibatkan kebutuhan energi listrik itu juga semakin meningkat pesat. Energi listrik menjadi salah satu energi primer yang tidak dapat terlepas dari penggunanya. Nah, ini berarti membahas tentang cadangan sumber energi listrik di Indonesia itu seperti apa, kayak gitu. Terus di kalimat terakhir itu nanti ada menyinggung tentang renewable resource, ya, pokoknya sumber energi yang terbarukan, yang memanfaatkan sumber energi surya kayak gitu. Energi matahari, jadi ada hubungannya antara tinjauan pustaka yang poin 1 dengan poin 2 masih ada sangkut pautnya. Nah, yang kedua ini kita bahas tentang energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi yang terbarukan paling mendasar yang menyediakan energi bagi makhluk hidup melalui proses fotosintesis. Nah, kan perkenalan dulu energi matahari seperti apa, lalu energi matahari sampai ke bumi itu kira-kira berapa, berarti kan kita nggak bisa mengira-ngira, kita harus nyari referensinya juga. Terus, nah ini yang terpenting, sebenarnya potensi energi panas yang diterima Indonesia itu kira-kira berapa, khususnya di Pulau Jawa, kalau kita mau sasarannya itu di Pulau Jawa. Sebenarnya ada tabelnya, tabel potensi energi terbarukan di Indonesia, tapi nggak semuanya tak tampilin nih, soalnya kecil-kecil nanti tulisannya. Nanti habis ini tak tampilin yang filenya langsung, nggak apa-apa. Terus lanjut, nah setelah apa tadi energi matahari, berarti kan nanti membahas sel surya kayak gitu toh. Terus ada teknologi yang menggunakan sel surya. Nah, salah satunya itu DSSC, Dye Sensitized Solar Cell. Nah, ini merupakan sel surya yang tersensitasi oleh zat warna. Sel ini dapat mengubah dari energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, ini kan menjadi salah satu inovasi sel surya. Ini bisa dibaca teman-teman. Ini poin landasan teori untuk DSSC.
Cahaya alami memiliki kelebihan energi ikat yang dapat memanen cahaya melalui fotosintesis dan transfer muatan rendah pada daerah cahaya tampak. Diusahakan kalau misalnya nyari jurnal itu 5 tahun. Ya, maksimal 5 tahun. Ya, emang susah sih kadang ya Allah. Enggak apa-apa. Banget. Nah, terus selanjutnya itu tentang tumbuhan bayam. Nah, tadi kan DSS itu kan membutuhkan yang namanya dye. Nah, dye-nya itu dari tumbuhan bayam. Tumbuhan bayam proses fotosintesis telah membuktikan bahwa dalam tumbuhan itu mengandung material dye. Nah, di situ tumbuhan itu kan dia pasti memiliki kandungan antosianin, klorofil, dan kantofil. Tumbuhan bayam memiliki jenis sayuran komersial yang mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Nah, klorofil. Nah, ini kan bahas tentang klorofil memiliki pigmen utama hijau, ya berwarna hijau yang strukturnya itu mirip hemoglobin. Nah, di mana di dalam reaksi di dalam klorofil itu dia mengandung unsur MG12. Nah, sifat klorofil nah ini masih ada terusannya. Sebenarnya sifat klorofil itu terkenal dengan tidak stabil misalnya kayak gitu. Di bawahnya masih ada sebenarnya. Enggak apa. Nah, terus ini buat teman-teman semua pasti kepake lah sumber referensi untuk mencari jurnal. Biasanya yang dipakai itu rata-rata Google Scholar sama Science Direct. Nah, Sci-Hub juga. Nah, teman-teman bisa nyari dari referensi lain, ada ResearchGate itu juga terpercaya. Biasanya juga banyak juga di situ. Terus aku belum pernah pakai yang Springer Link sama Wiley and Son, tapi itu katanya Pak Harjito bagus juga. Nah, ini gara-gara kuliah media terus disuruh nyari jurnal terus nemu jurnal-jurnal kayak gini. Maaf bermanfaat sih. Nah, teman-teman bisa pakai untuk nanti buat landasan teori laporan praktikum atau buat nanti ini karya ilmiah, buat landasan teori bisa banget. Nah, ini daftar pustaka. Daftar pustaka, nah pasti kalian tidak asing lah, apalagi kalau disuruh buat laporan praktikum kan pasti harus ada yang namanya daftar pustakanya. Citasi, kalau ada citasi berarti harus ada daftar pustaka. Disusun berdasarkan aturan setiap lembaga penerbitan. Kan ada aturan pakai Harvard. Bener ya? Oh bener ya, aturan Harvard sama aturan apa ya biasanya ya? Tapi kalau biasanya kalau itu pakai aturan Harvard misalnya. Pemutahiran pustaka yang diacu oleh penulis dapat dilihat dari tahun publikasi. Nah, paling lama itu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Semakin banyak pustaka atau acuan dari kalian gunakan itu adalah semakin tinggi pula tingkat karya ini yang ditulis. Jadi bukan berarti plagiarisme karena banyak citasinya atau banyak daftar pustakanya, bukan, tapi untuk mendukung datanya itu loh. Tapi tetap kita ada inovasinya itu pakai kalimat sendiri, jadi nggak harus nanti kalau terpacu sama jurnal semua berarti kan bukan karya kalian mas kayak gitu. Nah, ini daftar acuan dari karya tulis. Nah, kalian kalau buat citasi itu kan pakai Mendeley ya. Nah, udah tahu kan aplikasi Mendeley itu yang angkatan 19 kayaknya udah tahu juga dia. Udah tahu belum ya? Mendeley yang buat citasi. Bisa buat citasi yang secara manual atau secara di save dulu terus nanti diupload di Mendeley, nanti bisa otomatis buat daftar pustaka sendiri kayak gini. Ini nggak buat langsung tapi cuma ngupload PDF yang tadi jurnal yang udah di download terus setelah itu dimasukin ke Mendeley nanti bisa kayak gini. Ini pakai aturan Harvard. Ya. Semangat berkarya di KIK sayang. Udah gitu aja. Makasih. Gimana? Apalagi ya? Udah sih. Terima kasih buat Kak Nova. Semoga materinya bermanfaat buat yang lain. Amin. Nah, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk format yang bertanya sudah seperti yang disampaikan di TOC. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa formatnya
nama underscore divisi underscore pertanyaan. Bisa ditulis di room chat. Tanya aja, santai aja. Ya kayak diskusi biasa, ngobrol biasa wae. Ayo, takon. Apa diskusi judulnya gak masalah. Silakan teman-teman kalau mau bertanya. Takon. Baik, sambil nunggu pertanyaan yang lain, Mbak. Ini udah ada satu pertanyaan dari Saudara Ilham Dekois Majid dari Divisi Pengurus Harian. Nah, pertanyaannya itu, bedanya karya tulis gagasan yang non-penelitian dan hasil penelitian itu seperti apa? Adakah perbedaan struktur penyajiannya? Dan bagaimana cara menyajikan karya tulis hasil gagasan tersebut agar gagasan kita dapat diterima dengan baik, tidak kalah dari KTI hasil penelitian. Iya. Sebenarnya kalau formatan untuk KTI-nya itu bedanya paling di bagian metode. Itu kan kalau penelitian kan nanti ada waktu, tempat, misalnya kayak gitu toh. Kalau misal yang gagasan itu berdasarkan, aku punya contohnya kayak saya tak liatin coba. Nah, perbedaan struktur nanti tak liatin, terus cara penyajian karya tulis agar gagasan kita dapat terima dengan baik. Kalau misal kalian nanti udah masuk apa sih, misal kalian submit lomba, terus masuk ke finalis misalnya gitu toh, terus ternyata karya kalian itu gagasan, biasanya itu lebih menang di yang penelitian, soalnya juri itu beranggapannya kayak lebih pasti gitu loh kalau yang di penelitian. Tapi temanku ada yang dia itu gagasan tapi menang itu gara-gara inovasinya dia itu kuat. Jadi meskipun udah ada penelitian-penelitian yang terdahulu, tapi dia bisa membuktikan dengan inovasinya dia dari gagasannya dia itu. Padahal dia nggak pernah penelitian, tapi bisa. Soalnya aku tuh biasanya gagasan juga, tapi yang gagasan itu susah gitu loh masuknya kalau di lomba-lomba. Kalau saya masuk ke finalisnya itu loh, kan rata-rata kan ada penelitian kayak gitu. Lebih pasti aja kalau di penelitian. Jadi kalau kalian misal pengen niat banget buat KTI, yang penelitian yang mudah-mudah aja nggak apa-apa, bisa dilakukan. Terus nggak usah nggak usah kuantitatif, pakai yang kualitatif aja nanti kalau mau uji. Nah, itu lebih meyakinkan gitu lah. Jadi kalian itu ada bawa apa ya, bekas belum perang gitu loh. Kalau ada buktinya, nah ini loh bukti KTI ku ada buktinya kayak gini loh. Misal kamu bawa medianya atau bawa apa, ada buktinya, ada bukti gambarnya. Tak liatin ya, contoh strukturnya ya. Ya, oh, sambil yang lain mungkin mau tanya apa sambil mencari aku. Oh, tak liatin yang kemarin MRC ya. MRC kemarin tuh penelitian.
Gimana, Pak? Bentar. Belum bisa. Kok tulisnya nggak ada share gitu loh. Share-nya nggak bisa diklik. Apa genku sing angel iki? Ditampilin kayak tadi kan. Ya. Seluruh layar Anda. Belum ada tulisannya share. Nunggu mungkin. Dulu. Kalian pasti udah pada ngantuk ya malam-malam ya. Oh, kok susah ya? Hmm. Sambil nunggu ini, itu, Lanjut yang kedua dulu apa, Mbak? ini yang bisa buka ini. Yang mana iso? Udah mau sopo iki sopo. Oh, iso caranya ngono ternyata. Sip. Iso ya. Ternyata enggak. Kurang sih. Tuh. Atau yang di MRC kemarin itu tentang pot mantu. Ini nih. Biopolitik berbahan limbah organik sebagai kondisi tingkat pengganti kulit plastik. Nah di sini untuk formatnya itu sama. Ini ada abstrak, duluan latar belakang. Nah untuk formatnya itu dia menyesuaikan nanti. Biasanya kan setiap lomba kan beda-beda formatnya mau seperti apa. Biasanya kan ada misal bab 1 pendahuluan, ada yang dia itu berada di tengah, center gitu loh maksudnya. Mengikuti aturan apa ya, bisa buku panduan. Bentar. Manfaat penelitian pinjam pustaka sama, tinggal poin-poinnya aja sih ya, metodenya dulu. Ayo. Nah kalau metode itu pasti metode penelitian itu di sini tulisannya dan tempat penelitian dilakukan selama 20 hari di rumah dan dianalisis secara kualitatif daya. Nah, ini kan ada waktu dan tempat, alur penelitian, tahap dan target penelitian, misalnya kayak gitu. Jadi dijelasin alur penelitiannya itu seperti apa. Jadi jelas kayak gitu loh. Terus pelan-pelan ya. Nah, ada alat bahan juga di metode. Jadi bedanya itu di bagian metodenya. Kalau antara penelitian yang apa sih tadi? Ya, yang penelitian sama yang non penelitian maksudnya kayak gitu. Terus prosedur penelitian juga ada. Kayak pre-treatment apa ya? Persiapan. Nah, ini dibahas tadi kan ada bagiannya. Nah, nanti ini dijelasin detail seperti apa, pembuatan adonan petil mantunya seperti apa. Terus ini yang di MRC kemarin ya. Nah, tak lihatin sampai bawah nggak apa-apa. Bentar. Ya. Nanti di bagian apa sih? Ini kan ada teknik analisis juga, analisis data. Nah kemarin itu pengennya analisisnya kayak kuantitatif, jadi pengen ngerti kandungan di dalam pot mantu itu ada apa aja gitu loh. Tapi kan karena ada pandemi terus lab juga pada tutup, jadi nggak bisa uji. Ini biaya juga gitu. Bentar ya. Kemarin itu di pembahasan juga ada, nggak terlalu lebih. Ini pembahasan dijelasin langkah-langkah pembuatan pot mantunya itu seperti apa, tempat kelapa dibakar, jarang dihaluskan.
Seperti ini kemarin. Ini melakukan penelitiannya juga di rumah, jadi tanpa ada timbangan, tanpa ada apa-apa. Sumpah coy, saanane pokoknya penelitian deh ini. Angger lah. Terus, nah jadinya kayak gini loh bentukannya pot mantu itu kalau kalian pengen tahu. Udah kayak gitu. Tapi emang bisa sih, bisa dipakai buat nanam. Tapi pas kemarin presentasi itu nggak bawa produknya gara-gara belum tumbuh, tapi kan gara-gara waktu toh. Pas tak tumbuh juga. Nandur bawang merah. Cara pengaplikasiannya, nah ini desainnya seperti ini kemarin. Desain pot mantunya. Terus ada desain kayak kemasan juga. Kemasan kan kita buat kayak produk ya, berarti kan harus ada bungkusnya mau seperti apa, pakai kardus karena kan kita tujuannya kan mau menghilangkan mau mengurangi sampah plastik, berarti kan kita pakainya kertas aja. Jadi bukan bungkus pakai plastiknya, pakai kertas ada snack gitu loh. Kardus box buat snack. Nah, ada desainnya juga. Desain kardusnya seperti apa? Ada sih kemarin. Laptop. Ada gitu juga. Desainnya. Udah sih. Nah, ini untuk pengujiannya. Nah, kalau kalian pengen penelitian misal kayak mini kayak gitu, bisa pakai yang kualitatif. Nanti kalian cari referensi, ini juga aku sebenarnya nggak kepikiran mau pakai ada penelitian, bukan ada kayak uji ketahanan kayak gini. Aku punya di jurnal, cari jurnal yang caranya sama kayak gini, tapi kan kita nanti ngukur sendiri, misalnya kayak baik, sedang, buruk, gayanya seperti apa. Kayak gitu. Ya, itu tadi sih perbedaan struktur itu di bagian metode. Nah, ini tadi kan yang penelitian, nah yang gagasan bener tak cariin yo. Oke, kalian nggak pada ngantuk toh? Mamingan nih mau lo ya. Maming. Alhamdulillah belum ngantuk, Mbak. Sip. Oh, stop. Bentar. Tak cariin ya. Literatur. Sabar ya. Kalau transmitalasi COVID lagi.
Nah, ini kalau studi pustaka, ini sudah dapat berat. Tak tampilin dulu. Kelihatankah? Belum. Itu kan, nah ini kalau yang berdasarkan studi pustaka. Itu metodenya nanti nulisnya kayak gini nih. Metode dasar penulisan, teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya kan di sini penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari studi literatur berbagai kepustakaan yang relevan. Pengolahan data, pengolahannya juga bersifat studi pustaka sehingga diperoleh informasi dari beberapa literatur dan disusun berdasarkan hasil studi yang diperoleh. Analisis data, terus ada kerangka berpikirnya. Cuma gitu aja sih. Kalau misal metode itu yang di bagian studi pustaka itu malah lebih dikit. Cuma formatannya itu, tak bacain lagi ya. Metode penulisan itu cuma teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, sama kerangka berpikir. Udah gitu aja. Tapi kalau yang tadi penelitian itu lebih banyak, nanti ada alat bahan, terus cara prosesnya seperti apa, bukan kerangka, apa sih bagan cara pembuatannya gimana, kayak gitu. Udah sih gitu. Kalau menurut kan di SPN 2 itu kan ada bagian metode ya, metode penulisan. Nah, nanti bisa konsultasi lagi untuk bagian metodenya. Terus selanjutnya apa itu? Ilham, gimana, udah terjawab belum? Ilham turu ya mesti. Alhamdulillah Mbak udah mulai ya. Suara Ilham menggema sumpah. Oh ya wes. Masih Pak Ilham. Terus. Ya, lanjut ke pertanyaan gue ya. Dari Ibrahim Gosi, divisi PPIP, pertanyaannya, dalam penyusunan bab 1 kan banyak citasi. Nah, kalau kita terlalu banyak citasi, malah terkesan karya tersebut cuma mengambil karya orang lain. Ada nggak sih batas maksimal untuk citasi di sebuah karya tulis? Nah, kalau batasan sih nggak tahu berapa ya, tapi menurutku tuh malah lebih banyak kalau citasi bukan malah kita terkesan ngambil karya orang, bukan, tapi mendukung kalimat kita gitu. Maksudnya kalimat yang kita buat itu ada orang yang pernah mengucapkan kayak gitu belum sih? Nah, kalau di bagian inovasinya kita, di bagian yang misal latar belakang paragraf terakhir, nah itu kan nanti menjerumus ke inovasinya kita itu mau kemana. Nah, itu kan tanpa citasi gitu. Itu bisa. Nah, untuk citasinya banyak itu untuk mendukung data-datanya aja sih menurutku. Nggak masalah kalau misalnya mau banyak citasi, malah bagus. Apalagi kalau kata temanku FT yang dia tuh yang jadi juara esai, pernah kan ngadain UNAS esai tentang COVID kayaknya. Dia kan juga ikut, dia juara 1 juga. Terus dia itu katanya tips triknya itu kan tanyain toh, dia banyak citasinya, tapi citasinya itu tentang Inggris. Jadi dia emang suka baca jurnal-jurnal Inggris gitu. Terus pas aku misal kayak tanya konsultasi sama dia itu, katanya, "Wong, citasi kok pakai ya bahasa Indonesia, pakai Inggris aja." Dia aku dikon gue kayak wongnya Inggris. Tapi emang kalau biar menarik para dewan juri kayak gitu, pakainya lebih banyak citasi yang
Inggris aja nggak apa-apa. Tapi harus emang benar-benar citasi, bukan kalimatnya itu menyesuaikan. Misal ya kita misal mau buat transmitasi merupakan bla 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 misal kayak gitu. Nah kita nyari yang setimpul dengan itu jangan, tapi kita nyari jurnal yang berkaitan dengan apa yang mau kita buat, terus kita rilis dari situ intinya apa, terus nanti kita citasi baru. Biasanya rata-rata orang yang hampir mirip lah ada kata-kata ini, nah kita cari keywordnya, terus nanti kalau udah dapat, nah kita tempel citasinya kan. Asli kayak gitu, soalnya kan pengalaman pernah kayak gitu aku, tapi ternyata salah kayak gitu. Ya sih Gus, nggak ada batasan. Gimana Gusi? Terima kasih Mbak. Oke. Baik. Makasih buat teman-teman yang udah nanya, dan karena ini keterbatasan waktu, jadi masih ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, tapi tenang aja, nanti lewat WhatsApp nanti akan saya kirim jawaban dari Mbak Nafta. Nah, itu banyak yang nanya. Buat selanjutnya, itu banyak yang nanya, kasihan. Ya udah nanti aja deh. Ya nanti jawab lewat WhatsApp ya Mbak. Boleh. Nah, ini akan saya bacakan kesimpulan untuk materi dan pertanyaan hari ini. Jadi dalam membuat KTI harus memperhatikan beberapa poin, yaitu bukan hasil plagiasi, memastikan karya yang dibuat itu sesuai dengan tema lomba, dan KTI merupakan suatu solusi yang kreatif, applicable, dan bermanfaat. Dan beberapa tips untuk menyusunnya itu, kalau dari judul tuh harus menarik, terus inovasi, terus kalau dari abstraknya itu kan berguna untuk hasil yang menggambarkan hasil dan kesimpulan utama penelitian. Lalu untuk latar belakang itu dari umum ke khusus. Untuk bab 2-nya, kalau untuk tinjauan pustaka itu kalau misalnya mau nyari jurnal itu maksimal 5 tahun. Terus untuk penutupnya, daftar pustaka itu disusun berdasarkan aturan setiap lembaga. Untuk pertanyaannya tadi, kalau misal pakai jenis karya ilmiah yang berdasarkan gagasan, itu harus tetap inovasi dan strukturnya itu harus sesuai aturan. Untuk struktur penyajiannya pun harus dijelasin penelitiannya itu seperti apa. Lalu apabila citasi itu makin banyak, itu malah lebih baik karena mendukung kalimat. Jadi begini, untuk SBN kali ini kan ada tugasnya. Jadi memang wajib ya hukumnya untuk anak internal KIK itu yaitu membuat KTI. Nah, saya hanya ingin mengingatkan agar jangan lupa untuk tugasnya dilaksanakan, dan juga untuk supaya lebih enak, saya juga mengingatkan untuk hari ke depan mungkin bisa udah dipersiapkan lagi untuk judul dan temanya. Temanya bebas, judulnya juga bebas. Itu terserah dari Anda sekalian mau mengambil tema apa. Dan
Jangan lupa nanti ada survei publik. Ini sudah di-share dari Nisa di room chat untuk survei evaluasi pelaksanaan pada hari ini. Ya. Mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya dari acara ini mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan sedikit dari si acara. Mohon maaf tadi agak sinyalnya hilang-hilang. Untuk katanya tadi udah dijelasin sebagian sama Gozi. Jadi nanti tiap 2 hari 1 kali akan ada follow up dari tim acara untuk ngingetin. Jadi teknisnya ini kan SBN 1 sudah berlangsung. Jadi bisa dicicil bab 1, bab 2. Kemudian SBN 2 nanti ada lagi. Habis itu bisa nyelesain bab 3, bab 4 dan nyelesain semuanya. Dan pengumpulan terakhir itu sebelum LI. H-1 sebelum LI gitu. Dari si acara itu aja sih tambahannya. Makasih. Assalamualaikum.